Baik, shalom. Saya tes sound sebelumnya. Apa terdengar? Tes soundnya, tes sound sendiri, cek sendiri. Apa suara terdengar? Cek, cek, satu, satu. Masuk? Belum? Oh, sudah masuk. Puji Tuhan. Baik, kalau sudah masuk. Hai, Ibu Susianti Tamsir. Apa kabar? Baik-baik saja ya? Baik, shalom. Saya tes sound sebelumnya. Oke, sudah masuk. Ibu Susianti Tamsir, apa kabar? Tuhan memberkati, damai Tuhan, sejahtera Tuhan menyertai Ibu ya di dalam damai sejahtera, kasih sayang Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom juga buat Yuni, shalom juga buat Irene. Oh, terdengar. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya, Tuhan berkatin ya. Shalom juga buat Pak Gembala, Ibu Gembala, Pak Victor. Hai Pak Victor, apa kabar? Shalom. Di situ ada Ibu Icu. Kalau ada Ibu Icu selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Kami dari tempat ini, Gereja GBI Mangga Besar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Icu. Tuhan memberkati ya. Selalu sehat. Kami aminkan dari sini. Bahagia. Kami aminkan. Penuh kuasa Tuhan. Semakin cemerlang dan gilang gemilang. Ibu Icu diberkati oleh Tuhan. Pak Victor diberkati oleh Tuhan. Anak, menantu, cucu diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat, hari ini Ibu Icu ulang tahun. Saya juga lihat Bapak Ibu sudah mengucapkan di grup, di WA, tapi tidak ada salahnya mengucapkan sekali lagi di tempat ini kalau memang mau ya. Kalau memang bisa ya, kalau memang bisa. Hai Ibu Lili Margareta Cilili, apa kabar? Selamat sore, Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan menyertai ya. Ama, apa kabar Ama? Tuhan berkati Ama juga ya, sehat selalu Ama. Anak, cucu, menantu disertai oleh Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ibu Susana Iskandar, halo, shalom, Ibu. Dalam damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan. Salam buat Pak Hadi Koswara di dalam anugerah Tuhan, Pak Hadi Sevanya dalam anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai anak, cucu, menantu yang di Jakarta, yang di Kalimantan disertai oleh Tuhan, cucu-cucu disertai Tuhan. Mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Ibu Tanieni, shalom, apa kabar ya? Selalu sehat, bahagia bersama Pak Yafet, bersama dengan anak-anak. Saya percaya masa depan di dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan heran sempurna. Shalom juga buat Agus. Hai Agus, apa kabar Gus? Baik ya Gus ya. Tuhan menyertai Agus, memberkati Agus. Selalu senantiasa dalam anugerah berkat rahmat Tuhan. Shalom ya Gus dari tempat ini. Bapak dan Ibu Gembala mengucapkan shalom juga buat Agus dan jemaat-jemaat yang lain. Buat keluarga besarnya Agus ya. Salam ya. Shalom juga buat Ibu Rita Susanti. Damai sejahtera Tuhan, Pak Yafe, Pak Herawan Salim juga disertai Tuhan. Anak, cucu, menantu dari Ibu Rita, Pak Hendrawan Salim disertai Tuhan ya. Penyertaan Tuhan heran sempurna ya. Heran sempurna, Tuhan jawab, Tuhan dengar doa kita, Tuhan seru, dengar seruan kita. Bapak Ibu Gembala, apa kabar? Shalom. Saya siap melayani Tuhan. Bapak Ibu Gembala, apa kabar? Terima kasih doa-doanya. Terima kasih sokongan doanya yang mendoakan saya, kami sekeluarga, saya, Yuni, Airin di dalam doanya Bapak dan Ibu Gembala, dan juga jemaat-jemaat di dalam doanya Bapak dan Ibu Gembala. Kita semua disertakan di dalam doa. Saya percaya dan saya mengucap syukur punya Bapak dan Ibu Gembala yang sayang, peduli kepada kita. Kita ini miliknya Tuhan. Kita ini domba-domba kepunyaan Tuhan. Dan kita di dalam penggembalaannya, Bapak dan Ibu Gembala, di dalam anugerah Tuhan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hai Ibu Ritawati, apa kabar? Shalom, Tuhan memberkati ya. Damai sejahtera Tuhan menyertai. Shalom juga buat keluarga ya. Di dalam damai sejahtera Tuhan, Ibu Ritawati disertai oleh Tuhan.
Cimeli juga shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai. Haleluya. Victor, kalau Victor dengar, shalom juga ya Victor ya. Cimeli mungkin saya nggak tahu udah nyampe rumah atau masih di dalam perjalanan. Pulang pergi dengan selamat ya. Pergi dengan sehat, pulang dengan sehat. Saya percaya Cimeli dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih sayangnya Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Amin. Saya mengaminkan dari tempat ini. Juga mungkin buat teman-teman atau hamba-hamba Tuhan yang lain yang tidak online di Facebook tapi lewat HP mereka. Saya ucapkan juga shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, ayo persiapkan diri kita. Nanti sama-sama memuji Tuhan, sama-sama meninggikan Tuhan, sama-sama bernyanyi ya, sama-sama mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu, bawa Alkitab ya. Nanti atau ada Alkitab fisik dalam buku Alkitab atau Alkitab secara elektronik di dalam HP, di dalam perangkat. Ya, biar itu boleh kita baca, senantiasa kita renungkan. Kita boleh semakin kaya akan pengenalan firman Tuhan. Kita mendengar kebaikan kemurahan Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sekalian, pada sore malam hari ini kita mau persiapkan diri, masih ada 5 menit. Masih ada 5 menit. Kalau begitu, tunggu sebentar, saya lihat dulu masih ada yang baru enggak. Ibu Acu, Ibu Acu, Mama Vita, Mama Papa Vita, apa kabar ya? Tuhan Yesus memberkati, shalom. Selalu sehat ya, selalu sehat Om, selalu sehat Tante, dalam penyertaan Tuhan. Ini doa kami supaya anak, cucu, menantu disertai Tuhan. Vita disertai Tuhan, Erika disertai Tuhan, Richard disertai Tuhan, beserta dengan keluarga mereka, beserta dengan anak-anak menantu disertai oleh Tuhan ya, dalam anugerah Tuhan. Om sehat ya Om ya, damai sejahtera Tuhan. Shalom buat Ibu Yuli Haryanto sama Pak Dedi. Apa kabar? Damai sejahtera Tuhan. Doa kami beserta dengan Ibu Bapak di dalam anugerah Tuhan. Pak Dedi, apa kabar? Baik-baik saja ya Pak Dedi ya. Tuhan memberkati Pak Dedi, sehat selalu di dalam anugerah, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau semua sudah berlalu, kami kepingin jumpa, ketemu ya. Kami pengen tatap muka. Tuhan menyertai Pak Dedi ya, selalu sehat. Anak-anak, menantu dan cucu disertai oleh Tuhan. Ibu Gyoklan, shalom Bu Gyoklan. Tuhan berkati, damai sejahtera Tuhan ya, menyertai Ibu Gyoklan. Anak-anak, menantu, cucu disertai Tuhan. Semuanya, keluarga Ibu Gyoklan adalah keluarga yang melayani Tuhan. Ada Cilili yang melayani Tuhan, ada Fandi yang melayani Tuhan, ada Citeng Yuli juga yang saya percaya di dalam hidupnya ada doa yang selalu dipanjatkan di dalam kerinduannya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan anak-anak cucu menantu melayani Tuhan. Shalom juga kalau seumpamanya ada Filemon yang dengar dan Jordi yang dengar. Cucu-cucu dari Ibu Gyoklan dan tentu cucunya dari Ibu Teng Yuli juga. Ayo sama-sama pada hari-hari ini ngasih Tuhan, melayani Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya izin sebentar ya, saya matikan kameranya, saya matikan mikrofonnya. Bapak Ibu bisa kirim-kirim salam. Hari ini ada Ibu Icu yang ulang tahun juga ya. Saya matikan sebentar, nanti saya balik lagi 2 menit lagi saya balik ya, bentar ya. Haleluya, haleluya. Semua kemurahan Tuhan, semua kemurahan Tuhan, semua kemurahan Tuhan ya. Semua kemurahan Tuhan. Kita ngelihat di sini sudah jam 18.58, 18.58, 2 menit lagi. 2 menit lagi kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, pada malam hari ini ya.
Tentu kita mengucap syukur hari-hari yang sudah kita lewati. Hari ini udah tanggal 23, Bapak Ibu, udah tanggal 23, seminggu lagi tanggal 30, nanti ada tinggal 31-nya Maret ini sampai 31, Bapak Ibu ya. Semua disertai Tuhan ya, semua disertai Tuhan. Oh iya, tolong sertakan kita di dalam doa juga Bapak Ibu sekalian. Kami sedang juga mempersiapkan ibadah tatap muka. Memang belum bisa semua full, belum bisa balik kayak dulu lagi, tetapi kita sedang mempersiapkan Bapak Ibu. Doakan supaya saya, Yuni, dalam keadaan sehat, juga nanti yang melayani hamba-hamba Tuhan di hari Minggu itu semua sehat ya dalam anugerah Tuhan. Hai Ibu Riniwati Sutrisno di dalam penyertaan Tuhan ya. Shalom dari tempat ini. Shalom dari Ibu Gembala, dari Ibu Pendeta Marta Iskandar. Selalu disertakan di dalam doa Ibu Riniwati ya. Di dalam doa kami, semua jemaat di dalam penyertaan dan doa kita tak luput kita sertakan di dalam doa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pada malam hari ini, siapkan Alkitab kita sekali lagi. Kita mau berdoa. Bapak Ibu, bagaimana kalau seumpamanya malam hari ini ayatnya pendek? Saya mau nanya sama Bapak Ibu. Ya, tentu Bapak Ibu juga menikmati ini firman Tuhan. Tapi bagaimana jika kita membaca ayat yang panjang? Itu tetap firman Tuhan. Itu tetap firman yang hidup. Dan saya percaya memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mulai, yuk kita tundukkan kepala kita terlebih dahulu. Minta urapan daripada Tuhan. Karena ibadah ini bukan hanya pertemuan biasa. Karena ibadah ini bukan hanya pertemuan yang biasa. Kami minta lawatan Tuhan. Kami minta hadirat Tuhan hadir di ruangan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat di mana kami berada. Hadirat-Mu ya Tuhan beserta dengan kami. Kami yang tua, kami yang muda, kami yang siap mendengar firman Tuhan dan dibangun di dalam Engkau. Kami persembahkan dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Naikkan pujian ini. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, katakan membuatku terpesona, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Katakan glory, 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 glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh,
hosana, nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Yuk nyanyi bersama-sama dengan saya, kekudusanmu, kekudusanmu Bapa. Katakan pengorbananmu Yesus, pengorbananmu Yesus. Katakan penghiburanmu ya Roh Kudus, penghiburanmu Roh Kudus membuatku terpesona, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi kata, tiada lagi harta, harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah menyembahmu. Katakan glory, 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 glory bagimu Yesus, bagimu Yesus, Allah yang kudus, Allah yang kudus selamanya. Sang Raja, haleluya. Glory. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan glory bagimu Yesus, Allah yang kudus, Allah yang kudus selamanya. Hosana bagi sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana, nyanyi hosana sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana, katakan nyanyi hosana. Hosana bagi sang Raja, haleluya. Mari sembah, mari sembah Tuhan. Nyanyi hosana, oh haleluya. Nyanyi hosana, nyanyi hosana. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami.
Semua karena anugerah Tuhan. Bapak, biar pada sore hari ini, pada malam hari ini kami datang bersekutu bersama-sama beribadah. Kami mencari wajah Tuhan dan kami mendapatkan Engkau di dalamnya. Mari kuduskan kami dan sucikan kami Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini kuasa Tuhan mengalir Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, mari kuduskan kami. Para jemaat Tuhan yang hadir, kami yang siap melayani Tuhan, kami yang mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar pertemuan dan perkumpulan biasa, tetapi di dalamnya ada kuasa Tuhan yang mengalir dan memulihkan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di dalam damai, di dalam kasih sayang Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, saya ingin memastikan bahwa suara kami apa terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar ya, jelas ya. Bapak Ibu mungkin bisa balas komentar kalau terdengar jelas. Oke, semuanya lancar. Bapak Ibu mendengar, karena saya ngeliat di sini yang warna hijau mic-nya memang agak turun kelihatannya. Saya coba ngeliat respon dulu. Terdengar jelas ya sambil saya sapa Pak Yafet, ada Ibu Riniwati, ada Ibu Amelia Sutoyo, ada Ibu Sueng, ada Pak Ibu Christian Selan dan Pak Alexander Selan dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Kalau kami suaranya, oke, Ibu Riniwati, terima kasih responnya, jelas suaranya, puji Tuhan. Karena terkadang di sini yang warnanya, ini ada yang bilang suaranya kecil, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu coba gedein volumenya, tapi memang kami sih berasanya ada yang sedikit kecil ya di sininya. Tapi saya lanjutkan. Kita juga doa buat perangkatnya ya. Bapak Ibu biar lancar semua baik-baik saja. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selama di bulan Maret saya telah menyampaikan khotbah Bapak Ibu, dan saya ingin ulas sedikit Bapak Ibu judul-judul khotbah yang sudah saya sampaikan pada hari-hari ini supaya kita paham dan mengerti. Di dalam pujian penyembahan ada kuasa Tuhan. Itu menceritakan tentang apa? Paulus dan Silas. Di minggu selanjutnya kita juga mendengar firman Tuhan, dalam pujian penyembahan itu ada belas kasih. Itu di mana Bapak Ibu? Ketika orang buta Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Di dalam pujian penyembahan, di mana ada orang kusta yang sujud menyembah kepada Yesus, dipulihkan bukan hanya tubuhnya tetapi hubungan dia dengan Bapa di sorga. Karena apa Bapak Ibu? Dia balik lagi ke gereja, dia balik lagi ke rumah ibadat. Dan apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan menjamah, itu pemulihan terjadi seperti anak terhilang kembali kepada ayahnya. Pemulihan terjadi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mulai menyembah Tuhan, ketika kita mulai meninggikan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan, disitulah kita memuliakan Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati yang menyembah selalu ada hubungannya dengan pujian penyembahan. Sekali lagi, pujian penyembahan, jika Bapak Ibu tidak bisa menyanyi, tidak ada alat musik, tidak punya segala sesuatunya, tetap hati kita bawa ke hadapan Tuhan. Dan pada sesi pada malam hari ini, pujian penyembahan adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita akan bicara banyak tentang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya minta kita buka sama-sama Ayub. Bukan Ayub 1 ayat 2, tetapi Ayub pasal 1 seluruhnya kita baca. Nanti Yuni akan membacakan buat kita. Dan Ayub pasal 2 seluruhnya kita baca. Bapak Ibu dengar, simak baik-baik. Ayub pasal 1. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu,
500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun yang di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Kita sudah membaca di Ayub Fatsal 1 dan kita akan dengarkan lagi Ayub Fatsal yang kedua. Silakan. Ayub pasal 2. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia,
yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang Teman, dan Bildad, orang Suah, serta Jofar, orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Haleluya. Terima kasih hambanya yang telah membacakan ayat Alkitab pada malam hari ini, Ayub 1, Ayub 2. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengar tentang kisahnya Ayub, kita pasti akan geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala karena apa? Karena Ayub yang pertama kali tertimpa yang namanya musibah, masalah, beruntun-runtun. Dia tertimpa masalah. Kalau ada istilahnya sudah jatuh, tertimpa tangga, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk mari belajar pada malam hari ini tentang orang yang namanya Ayub. Alkitab menceritakan bahwa ia orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nanti akan saya bahas di sini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudaraku seiman, perhatikan dengan baik. Ayub punya satu kebiasaan. Di Ayub pasal 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata seperti ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, siapa yang pesta? Yang pesta adalah anak-anak Ayub. 7 anak lakinya dan 3 anak perempuannya. Setelah mereka berpesta, lalu Ayub memanggil mereka sebagai ayah. Orang yang berwibawa di dalam rumah itu memanggil mereka. Tentu bukan hanya sekedar memanggil, menginterogasi kamu dari mana, kamu habis apa semalam, ya. Tetapi firman Tuhan di ayat yang kelima, Ayub 1 ayat 5, memanggil mereka dan menguduskan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub bukan hanya kudus sendiri. Ayub bukan hanya seorang saleh sendiri. Tetapi Ayub punya kerinduan di dalam hatinya. Supaya apa? Seluruh rumah tangganya juga menjadi kudus. Seluruh rumah tangganya berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun Alkitab menceritakan bahwa Ayub tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, belum tahu siapa Tuhan dengan sesungguhnya, tetapi dia mau menguduskan anak-anak mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajari seperti ini. Saya sebagai seorang pria, saya sebagai seorang kepala rumah tangga,
sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, saya punya tanggung jawab supaya seluruh isi keluarga saya, rumah tangga saya, orang-orang yang ada di dalam rumah saya, istri, anak saya, juga memperoleh namanya selamat daripada Tuhan. Saya sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh. Membawa apa? Menjadi imam bagi mereka. Untuk supaya mereka juga mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun saya harus akui, istri saya juga mengenal Tuhan dan hamba Tuhan. Tetapi kalau tidak ada figur dari seorang ayah yang mengenal Tuhan, dari seorang pria yang mengenal Tuhan, pria itu sumber, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Ayub benar-benar memanggil mereka dan menguduskan mereka. Bukan hanya itu saja. Firman Tuhan bilang di ayat yang kelima, keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Ayub mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu, di awal Ayub ini diceritakan sebagai orang yang kaya. Orang yang kaya, firman Tuhan bilang seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia kaya, memiliki ribuan ekor kambing, memiliki ribuan banyak pasang. Ada 500 pasang yang namanya sapi. Sangat banyak Bapak Ibu. Jumlahnya amat sangat banyak. Dia adalah orang yang kaya Bapak Ibu. Dan orang kaya enggak mempersembahkan persembahan yang sedikit Bapak Ibu. Setiap hari di ayat yang kelima dikatakan ia mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk sama-sama kita belajar pada malam hari ini. Dia mempersembahkan korban bakaran penghapus dosa, minta Tuhan ampuni supaya anak-anaknya Ayub, yang namanya anak-anaknya Ayub itu tidak berbuat jahat atau mengutuki Allah. Ya, ini pria yang luar biasa, tanggung jawab benar. Bukan hanya sekedar kasih makan sama anak-anaknya supaya anak-anaknya tumbuh besar, tetapi dia mengucapkan dan memohon doa. Hari ini para orang tua dengar perkataan firman Tuhan. Kita sebagai orang tua kita harus juga membawa doa untuk anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita aktivitasnya terlalu banyak sepanjang pagi hari ini, sepanjang hari ini. Tapi jangan lupa engkau mendoakan mereka. Jika sanggup masih sempat waktunya di saat mereka tidur, letakkan tumpangkan tangan di atas kepala mereka. Airin pada waktu dia berangkat pergi sekolah, kami selalu suruh dia duduk dulu di bangku. Maka kami meletakkan tangan di atas kepalanya dan berdoa atas dia. Tuhan, sertai dia, turunkan berkat rahmat Tuhan. Itu yang saya bisa lakukan sebagai ayah. Tetapi ketika sekolah online, beda lagi. Kami minta supaya dia juga dengar firman Tuhan baik-baik. Dia harus mempersiapkan waktunya. Hari ini khotbah juga termaksud buat para orang tua, buat para opa, para oma, siapapun kita, orang tua tunggal sekalipun, kita punya tanggung jawab. Ayub berdoa buat anak-anak mereka. Tapi perhatikan dengan baik. Ketika pada waktu itu iblis mencobai dan ingin menjamah Ayub, hartanya ingin dicobai karena apa? Supaya Ayub keluar dari mulutnya perkataan mengumpat Tuhan, tidak mengucap syukur. Karena apa? Ya karena Tuhan pagari sih, Tuhan jagai sih. Maka dia saleh. Coba kalau tanganmu terangkat atas hartanya, apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Lihat ini Bapak Ibu, saya geser sedikit. Yang pertama adalah lembu, sapi, dan keledai-keledainya Ayub yang dirampas sama orang Sheba. Firman Tuhan bilang seperti itu. Yang kedua, kambing dombanya kemakan yang namanya sama namanya termakan api. Ya, terhalau, terbakar habis.
sama unta-untanya dari orang Kasdim, saudara, Bapak Ibu. Dan juga anak-anaknya Ayub mati karena apa? Bencana alam. Ada 4. 2 karena dirampas. 2 karena faktor manusia. 2 lagi faktor alam. Kita nggak bisa mengungkiri Bapak Ibu. Ayub pada hari itu habis, bis. Ayub kehilangan yang namanya hartanya. Ayub kehilangan yang namanya anaknya. Boleh dibilang Ayub kehilangan yang namanya masa depannya. Ini belum kena penyakit, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melihat setiap pagi, saya mau ulang, setiap pagi ketika anak-anaknya Ayub berkumpul, pesta, Ayub selalu memanggil mereka di ayat yang kelima itu dan menguduskan mereka. Dan keesokan paginya Ayub membakar yang namanya korban penghapus dosa supaya Tuhan ampuni mereka andai kata mereka menghujat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, iblis memang dia adalah pembunuh, pencuri, membinasakan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang direbut daripada Ayub, yang direbut pertama kali adalah korban hariannya, persembahannya Ayub. Yang direbut daripada Ayub adalah lembu, sapi, dan keledai-keledainya. Bapak Ibu, memang ini kejadiannya beruntun langsung di hari yang sama. Tapi kalau kita belajar, dan Bapak Gembala pernah menyampaikan ini, lembu sapi yang biasa dikorbankan Ayub, itu yang dihajar dulu. Kita sudah membaca Bapak Ibu, tentaranya di dalam Daniel itu, tentaranya akan datang, ingin menajiskan tempat kudus, dan ingin menghapus korban harian. Ini berbahaya. Dari tempat ini, saya harus bilang, jangan sampai saat teduh kita bolong-bolong. Jangan sampai pujian penyembahan kita, walaupun kita nggak bisa nyanyi, Bapak Ibu, walaupun kita nggak bisa main gitar, nggak full band ibadahnya, tapi jangan sampai hilang. Karena apa? Yang ingin iblis hancurkan terlebih dahulu adalah pujian penyembahanmu. Engkau tidak bisa menaikkan pujian penyembahan, engkau tidak bisa menaikkan korban bakaran, engkau tidak bisa menaikkan korban penghapusan dosa. Karena pada waktu itu, itulah yang dipakai, Bapak Ibu. Coba perhatikan ini Bapak Ibu. Ya, perhatikan ini. Saya tadi catat salah satu ayat. Tunggu sebentar, saya catat ayat ini. Di dalam Keluaran Fatsal 29. Tolong baca Keluaran Fatsal 29. Ayat 36. Atau begini Bapak Ibu, saya mohon izin sebentar, saya matikan kameranya, saya stop share dulu, saya masukkan ke sini ya, tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Coba buka di dalam Keluaran Fatsal 29 ayat 36. Keluaran Fatsal, silakan, Keluaran Fatsal ayat 36, bacakan. Keluaran 29 Ya. ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Haleluya, sekarang sudah tampil Bapak Ibu ya. Sudah saya tampilkan di sini. Bapak Ibu yang dikasih 29 ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Ini terjadi pada zamannya Musa, Bapak Ibu. Musa bila Tuhan dapat perintah, Tuhan memerintahkan Musa, Musa menyampaikan kepada Harun sebagai imam, dan Harun juga menyampaikan kepada anak-anak mereka, dan mereka, bangsa Israel juga disampaikan, tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik. Ini yang iblis hancurkan pertama kali di dalam kehidupannya Ayub. Supaya apa? Ayub tidak bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Inilah yang iblis curi.
daripada Ayub. Supaya apa? Engkau tidak bisa mengaku di dosa, penghapusan korban dosa. Karena pada waktu itu Tuhan belum turun ke dalam dunia, mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menghapus dosamu dan dosaku. Di zaman perjanjian lama, lembu jantan, kambing, domba, burung tekukur, burung merpati untuk menjadi penghapus dosa. Inilah yang iblis ingin hilangkan. Kalau Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, jangan sampai ini hilang di dalam kehidupannya kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Ayub udah nggak punya apa-apa. Karena apa? Karena ini udah hilang semua. Lembu sapi tidak ada. Kambing domba tidak ada. Unta tidak ada. Ya termasuk anaknya. Andai masih ada satu lembu yang tersisa, nggak kebawa. Andai kata lembunya lembu pincang, masih ada di sebelah sana di dalam kandang, saya yakin itu akan dipersembahkan. Andai kata ada kambing yang tidak baik posisinya, tidak tambun, tetapi saya yakin kalaupun ada, Ayub mempersembahkan. Atau unta sekalipun, karena di sana di negeri Timur Tengah sana unta pun dipersembahkan sebagai korban. Tidak ada, dan tidak ada. Sama seperti pujian kita tadi. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya. Kita tidak bisa selain memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub tetap menjadi orang yang saleh. Walaupun apa Bapak Ibu? Tidak ada lembu sapi, tidak ada keledai, tidak ada kambing domba, tidak ada unta-unta. Tidak ada yang bisa dipersembahkan di hadapan Tuhan sebagai korban bakaran. Tetapi hidupnya Ayub tetap menyenangkan hati Tuhan. Ini yang buat Tuhan bangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin di masa pandemi ini kita kehilangan banyak hal. Termasuk juga ada yang kehilangan pekerjaan. Ada sesuatu yang terpotong mungkin di dalam keuangan kita. Kita bisa bicara mungkin pontang-panting. Ada mungkin morat-marit. Ya karena pandemi sebelumnya nggak seperti ini kok. Sebelumnya lancar-lancar aja. Kita tidak bisa membawa persembahan. Tetapi saya mau sampaikan, hatimu tetap terarah pada Tuhan. Karena Tuhan lihat hatimu. Amin Bapak Ibu. Saya ingin memastikan ini. Ayub tidak punya apa-apa. Ayub sudah habis. Bis. Kalau dia mau bangun dari nol lagi, mungkin dia bisa. Tetapi toh di dalam Ayub pasal kedua, didatangkan yang namanya penyakit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh. Tuhan tidak pernah memukul Ayub. Tuhan tidak pernah mengerjai Ayub. Bapak Ibu perhatikan, saya catat 2 ayat ini sebagai bukti di dalam Ayub pasal 1 ayat 8. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian, saya garis merah Bapak Ibu. Semoga terbaca. Yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini perkataan keluar bukan dari mulut pendeta. Ini bukan perkataan yang keluar dari pemuka agama. Tetapi perkataan saleh, jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Dari mulut Tuhan yang mengatakan Ayub orang saleh, Ayub orang jujur, Ayub orang yang takut akan Allah. Ini keluar dari mulut Allah.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Buka lagi Alkitabmu. Ayub pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan bilang seperti ini. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan tidak mengatakan sekali, tetapi Tuhan memperkatakan 2 kali di depan iblis, di depan yang mencuri kebahagiaan, di depan orang yang oknum yang mengambil kebahagiaan, yang ingin membinasakan Ayub. Keluar dari mulut Tuhan, orang yang saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di Ayub pasal 2 ayat 3 ini, Ayubnya ini udah habis-habisan Bapak Ibu. Ayub sudah habis-habisan, sudah jatuh miskin, tidak ada lembu, tidak ada keledai, tidak ada kambing, domba, tidak ada unta, tidak ada korban yang bisa dibakar lagi sebagai korban penghapus dosa, yang untuk mengadakan pendamaian. Tetapi dia tetap saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Ayub pasal 2 ayat 3. Ayub belum terkena yang namanya sakit di dalam kulitnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ayub tertimpa masalah dan musibah, dia tetap menjadi orang yang tetap saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Ayub. Ayub yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayub yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan inilah dia yang dia persembahkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Semuanya itu di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti ini di dalam Ayub pasal 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kalau kita pelajari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di dalam hidupnya Ayub, ya, apa yang terjadi di dalam Ayub benar-benar tidak melakukan kesalahan. Walaupun Ayub punya kesempatan. Di Ayub pasal kedua, pada waktu itu di ayat 9, maka berkatalah istrinya kepada, masihkah bertekun engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu pun dia tidak melakukan. Jadi saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya di dalam Ayub pasal 2. Dia saat tertimpa yang namanya sakit borok, dari ujung kaki sampai telapak kaki semua busuk. Ayub tetap saleh, tetap jujur di hadapan Tuhan. Walau dia tidak ada yang dibakar korban sebagai korban penghapusan dosa. Tetapi perhatikan ayat di depan ini. Ini adalah persembahannya Ayub sebagai korban yang terbakar habis di mezbah Tuhan. Wanginya sampai ke surga. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang saleh, orang jujur, takut akan Allah, jarang diketemui di dalam dunia ini. Dan hari ini kita juga terpanggil untuk menjadi orang-orang yang saleh, yang jujur, dan yang takut akan Allah.
yang menjauhi kejahatan, dan tetap bertekun di dalam kesalehan. Karena apa Bapak Ibu? Saya akan akhiri khotbah saya pada hari ini. Inti dari hati yang menyembah adalah menyenangkan hati Tuhan. Kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Anda mungkin sekali lagi tidak bisa bernyanyi. Anda mungkin bukan seorang pemain musik. Tetapi Anda bisa menyenangkan hati Tuhan dengan hidup saleh, jujur. Mungkin hari ini engkau tidak dapat ada sesuatu yang bisa dibakar sebagai korban penghapusan dosa. Karena memang Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Menebus dosamu dan dosaku. Mati di atas kayu salib. Tergantung sampai mati. Tertusuk lambungnya. Sampai mengeluarkan air. Mati di atas kayu salib. Pelanggaranku, dosaku, segala sesuatu yang menjadi hambatan bagi hidupku, bahkan sakit penyakitku, sakit penyakit kita sekalian sudah ditanggung di atas kayu salib. Bagian kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagian kita adalah menyembah. Inilah hati yang menyembah. Senangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Maka Bapak Ibu menyenangkanmu, senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kalau Bapak Ibu menyanyi, hanya itu kerinduanku Tuhan. Sesungguhnya Tuhan juga rindu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biar hidup kita boleh menjadi dan menyenangkan Tuhan. Inti dari hati yang menyembah adalah menyenangkan Tuhan. Jika engkau dan saya hidupnya menyenang, itu sama juga sudah menyembah Tuhan. Tidak berbohong, tidak mencuri, tidak korupsi walaupun ada bagiannya. Tidak mengomongkan orang dari belakang. Tidak membenci secara diam-diam. Itu saleh, jujur, takut akan Allah. Para pria, mungkin engkau tidak dilihat oleh para istri, tetapi hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Engkau saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, engkau para anak-anak, walau orang tuamu tidak dapat melihat engkau 24 jam di dalam sehari, tetapi engkau kudus di mata Tuhan. Karena apa? Dia dari sorga memandang engkau, melihat engkau dengan penuh kekudusan. Saya mau akhiri khotbah ini dengan doa, supaya engkau dan saya boleh menyenangkan hati Tuhan selalu. Engkau dan saya boleh menyenangkan hatinya senantiasa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, untuk semuanya ini, untuk firman Tuhan dan kebenarannya. Dan juga izinkan pada malam hari ini kita berdoa buat nama-nama yang ada di depan ini. Saya tambahkan nama, ada seorang ibu yang namanya Ibu Akwang, cicit dari almarhum Bernadette. Dia sakit, dia minta didoakan. Kita juga hamba Tuhan nama-nama yang lain. Kita sertakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pada malam hari ini, kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Kita sertakan mereka. Biar Tuhan yang tolong mereka. Saya, hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala, tidak dapat melakukan banyak hal. Kami bisa berdoa, support di dalam doa. Tetapi hidupmu, perjalanan rohanimu, spiritualmu, jadilah orang yang saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Itu yang kita bisa lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami telah dengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada malam hari ini kami boleh diajarkan dalam pujian penyembahan. Ada menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan itu adalah yang Tuhan rindukan. Itu adalah inti dari penyembahan. Bapak, setiap firman yang sudah kami dengar tidak akan menjadi sia-sia. Tidak akan kembali dengan percuma.
Tapi firman itu akan mengejar kami, membawa kami kepada kekudusan, kesalehan. Kami percaya Tuhan, di tengah dunia yang tidak saleh ini, Tuhan panggil kami menjadi garam, menjadi terang, untuk menggarami dan menerangi dunia ini. Mari Bapa, pada malam hari ini, setiap firman yang sudah disampaikan, biar ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hamba-Mu ini pun juga mendapatkan upah sendiri di dalam kebaikan kemurahan Tuhan. Diberi kesehatan, anugerah Tuhan melimpah atas hidup hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan juga turun atas kami para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Dan pada semalam hari ini kami sepakat berdoa. Kami mengangkat tangan kami bersama Tuhan. Untuk nama-nama yang ada di depan ini kami berdoa bagi mereka. Tuhan, jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka di dalam pergumulan, Tuhan jawab doa mereka. Jika mereka di dalam permasalahan, Tuhan kuatkan mereka. Jika mereka di dalam keadaan yang baik-baik saja, kami percaya di dalam perlindungan Tuhan, hati mereka boleh melimpah dengan syukur. Kami bawa mereka yang sakit, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka, sembuhkan mereka. Bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Dan pada malam hari ini kami berdoa, jika ada infeksi, jika ada pembekuan, jika ada sumbatan atau hambatan, jika ada masalah pada tulang kami, ada masalah di pinggul kami berdoa di dalam nama Yesus. Masalah di mata, masalah di kulit, autoimun, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan lawat kami. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain kami memuji dan menyembah-Mu. Dan kami berkata, glory, glory, glory. Semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan melepaskan dan melegakan kami. Yang di dalam ikatan kami boleh terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa dari tempat ini, turunkan damai sejahtera Tuhan buat para pria, para wanita, lansia, anak-anak, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang berstudi, orang tua tunggal, single parent, mereka yang lajang, mereka yang duda, mereka yang janda, anak cucu, menantu mereka dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Hidup penuh kemenangan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kalau kami keluar dari rumah kami berangkat dengan tubuh yang sehat, kami pulang dengan tubuh yang sehat. Kami pergi dengan sukacita, kami pulang dengan damai sejahtera. Perlindungan Tuhan heran sempurna. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini tidak bisa tidur dengan nyenyak pada malam hari. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biar mereka boleh tidur pulas nyenyak, supaya tubuh mereka terbangun lagi, fit kembali di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang angkat tanganmu, arahkan hatimu. Dengan iman engkau mendengarnya, terimalah ini. Dengan mulutmu engkau mengatakan amin dalam setiap perkataan berkat ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali di awan yang terbaik. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelumnya izinkan saya memberi sapa dan salam dulu kepada jemaat-jemaat yang hadir pada malam hari ini. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, saya cari GBI Mangga Besar terlebih dahulu. Karena tadi HP-nya tertutup. Saya ingin memberi sapa dan salam. Mungkin Yuni bisa bantu siapa aja yang hadir. Kasih salam dan sapa. Ada 20 perangkat malam hari ini. Ada Pak Herman, Ibu Esther, Ibu Susianti Tamsir, Pak Hermanus Sukardi. Ada Ibu Riniwati, Ci Ayun, Pak Santo, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, tadi juga saya doakan juga buat Ibu Icu ya yang ulang tahun hari ini.
di dalam berkat rahmat Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Icu ya. Damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya sudah tidak bisa melihat nama-nama yang ada lagi. Ya benar ya, sudah sampai mentok sampai Ibu Sueng. Tapi yang lainnya saya ucapkan shalom, selamat malam. Bapak Ibu Gembala, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Tetap bawa di dalam doa nama-nama ini. Sehat sakit kita tetap doakan karena mereka di dalam penggembalaan dan kita percaya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Doa kita juga buat ibu-ibu yang mengandung. Biar Tuhan pimpin, Tuhan sertai, tetap sehat. Ibu, bayi sehat. Ya, ibu dan bayinya sehat. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera buat kita sekalian. Haleluya. Amin.